Faurila Mufita. Hadir ya semuanya? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Sama Kemas, Darwan, Raifa. Kemas, Darwan, Raifa. Oke. Baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Apakah kalian sudah pernah melaksanakan layanan bimbingan klasikal? Belum. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan layanan bimbingan klasikal itu, yang mana Ibu memberikan suatu arahan, motivasi seperti yang akan kita lakukan saat sekarang ini, yang mana materi klasikal Ibu hari ini yaitu tentang cara belajar yang efektif. Sampai di sini paham? Baik. Ibu akan mulai dari pengertiannya ya. Belajar yang efektif itu, siapa yang tahu apa belajar yang efektif itu? Ada yang tahu? Ada? Sudah ada di slide PPT Ibu. Siapa yang membaca? Ya, silakan. Belajar yang efektif merupakan satu proses belajar mengajar yang berhasil, yang memiliki nilai guna. Dalam proses pembelajaran itu mampu mencapai hasil dan pemahaman yang baik. Belajar yang efektif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat memuaskan. Ya, belajar yang efektif itu merupakan suatu proses belajar mengajar yang berhasil, yang memiliki nilai guna. Yang mana dalam proses pembelajaran tersebut kita mampu mencapai hasil yang efektif, yang baik, mencapai standar kita dalam belajar tersebut. Nah, kemudian Ibu ada beberapa tips belajar yang efektif tersebut. Yang pertama, kita dapat belajar kelompok. Dalam belajar kelompok ini, kita dapat menjadikan kegiatan yang menyenangkan, seperti kita bisa bertukar pikiran dengan teman sebaya kita. Kemudian tips belajar yang efektif tersebut, kita dapat rajin membuat intisari atau ringkasan pokok dari materi pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Misalnya, kalian suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Ya, kalian suka pelajaran bahasa Inggris. Maka nanti kalian bisa membuat intisari dari pelajaran tersebut. Kemudian, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal, maka kita harus menerapkannya agar jadwal kita itu menjadi tepat waktu gitu. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian yang terakhir, aktif dalam bertanya. Misalnya, kita sedang belajar bahasa Indonesia, kita tidak mengerti dalam pelajaran tersebut, maka kita bisa bertanya kepada teman atau kepada guru kita gitu. Paham? Paham. Baiklah, karena materinya sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu minta kalian kerjakan secara berkelompok, yaitu tentang jelaskan dampak dari belajar yang tidak efektif menurut masing-masing anggota kelompok. Ibu harapkan semuanya ikut aktif dan berpartisipasi dalam mengerjakannya, serta tips dalam mengatasi belajar yang tidak efektif tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Apakah sudah selesai tugas yang Ibu berikan tadi? Sudah. Baiklah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan.
Baiklah, Ibu akan menunjuk kelompok 4. Silakan perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 4. Nama saya Kaira Asmanafim. Kami dari kelompok 4 saya ingin mengatakan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan dampak dari belajar yang tidak efektif menurut masing-masing kelompok dan mengatasinya. Dampak dari belajar yang tidak efektif yaitu: 1. Mengakibatkan siswa atau murid menjadi malas belajar. 2. Siswa akan tidak suka dengan mata pelajaran yang rumit. 3. Mengakibatkan menurunnya nilai. Tips belajar yang tidak efektif yaitu: 1. Menjadikan belajar sebagai kebutuhan. 2. Belajar di tempat yang disukai. 3. Menyusun target belajar. 4. Berjalan menjadi guru. 5. Buat kajian ujian. Itu hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Jelaskan cara mengatasi kejanggalan gadget. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu membatasi waktu untuk belajar, menyempatkan diri untuk belajar. Baiklah, kami menerima saran dari kelompok 4. Terima kasih. Dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kita sudah diskusi, nampaknya kita terlalu tegang ya. Ibu ada sedikit ice breaking atau gap supaya untuk melatih konsentrasi kita. Jika ibu perhatikan dulu ya. Jika ibu mengatakan, jangan lakukan apa yang ibu katakan, tapi lakukan apa yang ibu lakukan gitu. Paham? Baik, kita coba tes dulu ya. Pegang telinga. Nah, sampai sini siapa yang tidak fokus? Baik, kita ulang sekali lagi ya. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Katakan ya. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang kaki. Pegang mata. Pegang kepala. Oke, kepada kalian sudah konsentrasi ya. Sekarang ibu akan mengambil kesimpulan. Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah ibu jelaskan tadi. Silakan Kayla untuk menjelaskan. Belajar efektif merupakan suatu proses belajar mengajar yang berhasil dan memiliki nilai guna dalam proses pembelajaran untuk mampu mencapai hasil dan pemahaman baik. Tips belajar yang efektif yaitu: 1. Belajar kelompok. 2. Disiplin dalam belajar. 3. Aktif dalam bertanya.